Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Riganda Jeremy Simanjuntak dengan NIM channel 19013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi perpajakan materi yang ke-9 yang berjudul memahami konsep pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Langsung saja ke materi, yaitu amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Amortisasi dan aset tak berwujud merupakan berkurang atau menurunnya nilai aset tetap dalam suatu periode akuntansi. Karenanya amortisasi berhubungan erat dengan aktiva tetap tak berwujud suatu perusahaan. Yang dimaksud aset tak berwujud adalah aset tetap yang tidak memiliki bentuk fisik dan sudah dimiliki oleh perusahaan lebih dari 1 tahun. Misalnya adalah seperti hak-hak yang dimiliki perusahaan. Aset tak berwujud dianggap memiliki nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangsi kepada perusahaan. Kemudian ada jenis-jenis aset tetap tak berwujud dan perlakuannya. Aset tetap tak berwujud bisa berupa aset yang terkait dengan pemasaran pelanggan, artistik, kontrak maupun teknologi. Beberapa jenis aktiva yang digolongkan sebagai aktiva tetap tak berwujud diantaranya adalah: yang pertama, hak paten. Hak paten yaitu suatu hak yang istimewa yang diberikan pemerintah kepada personal atau perusahaan untuk memanfaatkan suatu penemuan melalui Direktorat Paten. Hak paten biasanya diberikan maksimal selama 13 tahun dan dapat ditindaklanjuti kepada pihak lain. Yang kedua, hak cipta. Hak cipta atau lebih dikenal sebagai copyright merupakan tunggal yang diberikan kepada perseorangan ataupun badan untuk menjual atau memperbanyak suatu karya maupun barang, baik yang berasal dari hasil seni ataupun karya intelektual. Kewajiban jangka pendek diharapkan bisa diselesaikan atau dibayar lunas dalam kurun waktu operasional normal perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan dan tanggal pelaporan posisi keuangan atau tanggal raca yang dimiliki untuk masuk diperdagangkan atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama kurang-kurangnya 12 bulan setelah periode laporan. Jika tak satu pun di antara keempat kriteria di atas terpenuhi, maka pembayaran diterima di muka dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa di masa yang akan datang. Misalnya pendapatan diterima di muka, deposit dari pelanggan sewa diterima di muka. Kewajiban lain yang akan jatuh tempo di periode berjalan, misalnya proses yang akan segera jatuh tempo lebih jauh lagi. Liabilitasnya yang masuk klasifikasi jangka pendek adalah liabilitas tidak diselesaikan dalam siklus operasi normal, tetapi jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Misalnya liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai untuk diperdagangkan. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Pengertian jangka pendek kewajiban adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal raca. Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka pendek dapat muncul antara lain karena: A. Penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka pendek maupun masyarakat dan lembaga keuangan, dan B. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Jenis-jenis kewajiban jangka pendek terdiri atas: A. Utang transfer, B. Utang bunga, C. Utang kepada pihak ketiga, D. Utang perhitungan pihak ketiga, dan E. Bagian lancar utang jangka panjang. Jadi demikianlah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.